Baik, selamat pagi Bapak, karena saya Dr. Raga, bekerja di klinik pada pagi hari ini. Sebenarnya dengan Bapak siapa? Bapak Dipa. Bapak Dipa. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk misalnya ke Bapak terlebih dahulu, di mana nanti saya akan mencoba jika biasa tutup dengan jahit maka akan saya tutup. Oke, sebelumnya saya izin untuk misalnya ke Bapak terlebih dahulu ya Pak. Oke, baik, pertama saya cek dari lokasinya, ya lokasinya misalnya dari di bawah Bapak. Lalu saya akan cek luas ataupun panjang dari lukanya. Di sini kira-kira lukanya itu berkisar ataupun sepanjang 5-6 cm ya Pak. Oke, yang berikutnya untuk jenis lukanya sendiri ini dia termasuk pada luka yang berjenis sayatan, jadi bukan robekan maupun luka lecet ya Pak. Yang berikutnya saya akan menilai apakah ada tanda inflamasi atau infeksi pada luka Bapak seperti tandanya keluar yang nanah atau pus, adanya eritema atau kemerahan, adanya kehangat atau ya hangat pada luka, dan juga apakah adanya edema atau pembengkakan pada luka. Di sini saya lihat tidak ada tanda tersebut. Yang berikutnya, jadi nanti yang berikutnya saya akan minta info konsen dari Bapak terlebih dahulu. Jadi nanti saya akan melakukan prosedur penjahitan atau penutupan luka dengan menggunakan benang jahit dan juga alat steril nantinya. Dan saya akan memberikan anestesi lokal pada kulit Bapak supaya Bapak tidak akan nyeri, dan juga nanti bisa juga mengarah ke bagian ada alergi ataupun tanda-tanda inflamasi lainnya jika ada abnormalitas. Apakah Bapak bisa melakukannya? Ya, bersedia. Oke, baik Bapak, sebenarnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Oke, dari sini ada wadah steril yang tertutup ya Pak. Oke, di sini akan ada isinya. Isinya adalah kita cek ada pinset anatomis, lalu ada pinset chirurgis. Ini ada gunting jaringan dan gunting luka, lalu ada needle holder dan juga adanya klem arteri. Oke, selanjutnya sini ada pemilihan iodin untuk aseptik, tindakan aseptik nantinya, lalu ada NaCl 0,9% untuk tindakan debridement. Di sini ada handscoon atau sarung tangan steril. Di sini juga ada spool 3 cc untuk mengaspirasi obat nantinya, obat lidocaine untuk anestesi. Berikutnya ada anestesi atau lidocaine itu sendiri, lalu ada jarum dan juga benang plain guardnya. Berikutnya ada kasa steril untuk tindakan aseptik nantinya, dan juga ada duk steril untuk mengecilkan lapang pandang operasi nantinya. Oke, berikutnya saya akan Bapak tenang terlebih dahulu dan mencoba nyaman atau mencoba untuk memasukkan badannya itu senyaman mungkin agar saya bisa melakukannya dengan baik juga. Oke, setelah Bapak nyaman, posisinya sudah tenang. Oke, berikutnya saya akan memeriksakan anestesi atau mengaspirasi obat lidocaine 2% terlebih dahulu ya Pak. Oke, baik, ini Pak, di sini saya akan membuka jagungnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya mengaspirasi sebanyak 3 cc ya Pak. Oke. Oke, jika sudah, saya akan mencoba untuk mengeluarkan gelembung yang termasuk pada speednya. Oke, pada gelembung saya akan menutupnya kembali dengan metode one handed capping. Oke, yang berikutnya jika sudah, saya akan melanjutkan mengamankan terlebih dahulu ya Pak. Permisi. Oke, jika sudah, saya akan melakukan pemakaian handscoon di sini. Oke, yang berikutnya saya akan melakukan tindakan aseptik dan juga antiseptik sini. Sini saya akan menggunakan pincernya di sini, pincer anatomi. Oke, di sini saya akan mengambil kasa steril yang saya akan cukupkan ke larutan kopi dan iodinnya. Oke, jika sudah, saya akan meletakkannya pada atau mengoleskannya di bagian luka yang saya akan jahit nanti dari arah tengah atau arah sentral menuju arah perifer dengan gerakan memutar gerakan sirkular seperti ini. Oke, baik, sudah, saya akan membuangnya kasa sterilnya. Yang berikutnya saya akan melakukan tindakan anestesinya. Di sini nanti saya akan memasukkan obat lidocaine ini ke bagian luka Bapak. Jadi ketika Bapak nanti dijahit tidak akan merasakan sakit ya Pak. Oke, permisi Pak. Oke, itu
Pertama, saya akan menekannya di bagian ujung sini terlebih dahulu. Yang pertama saya akan mengaspirasinya. Jika ada darah maka akan saya cabut lebih dahulu. Oke, jika tidak ada darah, saya akan masuk obatnya perlahan, sembari menarik ataupun melokalisasi jarum suntiknya ke arah posisi yang lain agar menyebarkan obatnya. Oke, aspirasi lagi, masukkan obatnya. Oke, ke posisi yang lain, aspirasi lagi, masukkan obatnya. Oke, posisi lain juga, aspirasi lagi, masukkan obatnya. Berikutnya ke sisi yang sebelah satunya dengan cara yang sama. Pertama saya akan masukkan jarum suntiknya sampai ujungnya, lalu saya akan mengaspirasi untuk mencari tahu apakah ada darah yang masuk. Oke, jika tidak ada maka saya bisa masukkan obatnya. Di sini saya akan masukkan perlahan sembari menyebarkan obatnya ke arah sisi-sisi kanan dan kiri lukanya. Oke, aspirasi, masukkan obatnya, lalu pindah jarum suntiknya lagi, diaspirasi lagi, lalu dimasukkan lagi. Oke, baik, dengan cara yang sama. Oke, berikutnya untuk sisi yang berikutnya, sisi ujung lainnya dengan cara yang sama juga. Oke, baik, tambah aspirasi. Oke, jika tidak ada darah bisa masukkan lidocaine-nya. Oke, lalu pindahkan jarumnya untuk menyebarkan obatnya. Oke. Jika sudah, maka ke sisi sebelahnya juga dilakukan dengan cara yang sama. Aspirasi terlebih dahulu, aspirasi lalu masukkan lidocaine-nya. Oke, itu sudah. Maka kita tutup kembali jarum suntiknya dan kita buang ke tempat jarum suntik. Oke, yang berikutnya, ketika sudah anestesi maka selanjutnya saya akan melakukan diabetomin. Namun jika tidak ada infeksi maupun tanda-tanda nekrosis pada kulit bapak maka tidak perlu dilakukan diabetomin ya Pak. Biasanya diabetomin akan dilakukan dengan menggunakan irigasi NaCN 0,9% dan juga adanya perhidrol untuk menyelesaikan ataupun membersihkan luka-luka di sekitar bapak. Oke, berikutnya karena sudah saya anestesi, saya berikutnya akan memasang duxal ini untuk mengecilkan lapang bedah ataupun lapang operasi. Dan jika sudah, berikutnya saya akan mengeksplorasi luka. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada benda asing yang masuk ataupun terselip di bagian sela-sela luka bapak. Oke, di sini saya akan menggunakan pisikan tomis lagi. Oke, baik. Permisi, saya akan mengecek apakah ada benda asing yang kemasukan ke bagian luka bapak. Oke, dia tidak ada. Oke, baik, jika tidak ada, berikutnya saya akan langsung ke tindakan penjahitannya atau penjahitannya namun dengan teknik simple suture interrupting. Oke. Di sini saya akan menjahit dengan teknik simple suture. Di sini saya akan menusukkan jarumnya di sisi satu kulitnya sebesar 90 derajat sampai dia menembus ke bagian tengah kulit. Ditusukkan 90 derajat, menembus lapisan seputan dan keluar di bagian tengah kulit. Nah, setelah itu kita tarik jarumnya sampai ke luar. Dan berikutnya kita lakukan dengan cara yang sama, menembus ke bagian sisi sebelah satunya. Oke, dengan sudut 90 derajat sama menunjukkan seputan.
Oke, baik, setelah ini kita simpul untuk memfiksasi jahitannya. Tiga kali fiksasi ya guys. Oke, jika sudah adalah simple interrupt procedure. Yang berikutnya saya akan praktekkan dengan teknik vertical matres. Kita vertical matres ini dulu. Kemudian saya akan menggunting dengan jahitan dahulu. Oke, untuk yang berikutnya saya akan menjatuhkan dengan teknik vertical matres suture. Di sini saya akan memasukkan jarumnya pada tepi jauh kulit sisi luka pertama, lalu melintasi luka dan kulit pada sisi lainnya. Oke, karena saya akan masuk dengan sudut 90 derajat seperti ini. Kita ambil agak jauhan jaraknya pada tepi luka, lalu kita keluarkan pada bagian tengah lukanya. Oke, seperti ini. Kita tarik perlahan supaya kita lepas benangnya. Ya, oke, itu ditarik sampai dia pendek. Oke, stop. Setelah itu kita lanjutkan ke bagian sisi luka berikutnya dengan cara yang sama. Kita ambil jauh. Oke, ambil derajat sama. Oke, setelah ini kita tarik jarumnya perlahan supaya tidak lepas benangnya. Kita tarik perlahan. Iya. Ini sudah lepas benangnya. Oke, aman, aman. Oke, berikutnya kita bagian di sini. Kita putar jarumnya. Kita masukkan ke bagian tengah luka. Oke, 90 derajat sampai dia menyeberang ke bagian sisi sebelah satunya. Oke, seperti ini. Sudah, kita tarik jarumnya perlahan supaya tidak lepas benangnya. Pelan-pelan. Oke, tidak apa-apa, masih bisa. Setelah ini kita tarik. Tarik. Oke, seperti ini kita simpul untuk memfiksasi benangnya. Bisa. Oke, ini adalah teknik dengan vertical matres. Oke, lalu kita gunting benang yang berlebihan. Oke, yang berikutnya saya akan mempraktekkan cara menjahit dengan teknik horizontal matres suture. Pertama, tusukan pertama seperti seimbang terapi dia seimbang ya, dan juga diambil jauh. Oke, pertama tusukan, kemudian jauh. Kita keluarkan di bagian tengah luka. Oke, ini kita tarik perlahan supaya dia nggak lepas. Oke, aman. Oke, nggak apa.
Akhirnya kita pasang benangnya kembali. Oke, sudah dipasang, kita masukkan ke sisi bagian sebelahnya. Nanti yang sama 90 derajat seperti ini. Terus kita ambil jauh juga. Oke, ini kita tarik jamnya. Nah, setelah itu kita backhand ke bagian sebelahnya. Oke, lepas lagi, kita akan jam dulu. Lagi. Oke, setelah itu kita backhand ke bagian sisi sebelahnya untuk membentuk seperti persegi. Kita seberangkan sampai dia keluar di sisi sebelah satunya. Ini kita tarik perlahan. Oke, jadi setelah itu kita pasang kembali. Ini kita backhand. Ini kita tusukkan menuju ke bagian atau yang sama dari satunya. Dan ini lalu kita tarik perlahan supaya benangnya tidak lepas. Oke, tidak apa-apa, sudah selesai. Jadi dia ya, setelah itu kita fiksasi, kita simpul di sini. Oke, balik 2 kali putaran, terakhir selesai. Oke, setelah itu kita potong benang yang berlebihan.
Terima kasih asisten. Oke, ini adalah matras horizontal. Selanjutnya saya akan melakukan jahitan dengan teknik simetri continuous. Di sini saya akan bersama, kita akan masuk dengan 90 derajat. Oke, langsung ke bagian sebelah mukanya. Oke, seperti ini. Ini lalu kita akan fiksasi di sini. Oke, berikutnya kita akan dengan cara yang sama kita tusukkan ke bagian bawah. Lagi di Oke, berikutnya kita putar. Oke, berikutnya kita sampai ke ujung muka, kita kunci.
Oke, sudah. Berikutnya ketika saya sudah menjahitnya, maka kita lakukan dengan perawatan luka atau buntir di sini kita bersihkan dengan NaCl atau deterjen seperti ini. Setelah itu kita berikan parafin. Biasanya saya akan membuat lukanya yang benangnya. Berikutnya saya akan mitigasi terlebih dahulu. Mitigasi. Oke, kita singkirkan dengan terlebih dahulu. Kita mitigasi dengan NaCl terlebih dahulu. Oke, baik, lalu kita berikan parafin untuk menambahkan penyembuhan luka dan kita balut dengan kasar seperti ini. Oke, baik, setelah itu kita akan membersihkan alat dan bahan-bahannya pada meja operasi. Lalu kita lepaskan sarung tangan dari cara melangkah ini. Oke, setelah sudah kita akan rekam medis yang berisi lokasi, kasih medis luka, bersih kontaminasi, jenis tindakan, lalu jenis komunikasi ataupun temuan intra prosedural. Lalu kita edukasi pasien untuk melakukan tindakan terbukan, perawatan atau terapi selanjutnya dengan jadwal kontrol dengan jadwal angkat jahitan. Oke, sekian dan jangan lupa terima kasih.